Ada yang paling jauh dari Sukasari ada? Sukasari? Wah tuh. Maniis. Anu ti Sukasari mana ka dia? Sukasari. Duaan. Dia. Ya. Implementasi kurikulum merdeka. Implementasi kurikulum merdeka. Nah, Sukasari dia bu, namina saha ibu? Buka ya maskerna. Widya, Ibu Widya, PAUD naon? PAUD Sejahtera, lulusan naon kapungkur? SMA kan tuh, SMA, bukan PG PAUD, SMA. Terus Ibu Sasi pengen honor sabaraha? Itu satu lagi. Kenapa? Paling 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Hebatnya. 3 bulan sekali itu kan sabaraha? Kadang 150. 150 sabulan 50.000 Dodi. Karena itu 50.000. 1 juta Bapak. 1 juta. Sabar bertawakal. Ibu ya. Dari KB Dewi Kania. Hah? Dari KB Dewi Kania. Dewi Kania. Ibu lulusan naon? SMA. Tuh SMA. Ngajar tahun. Jadi seberapa ke bulan? 1 juta. 100.000. 100.000. Tapi bukan seragam hebatnya. Alhamdulillah. Ya, seragam di mana? Sekolah. Di sekolah. Sabaraha ini seragam. Bayarnya sabaraha? 100. Bayar seragam berapa? Cicil. Ya, belinya berapa? 100.000. Oke, digantikan ke Bapak. Alhamdulillah. Karunya kirim lagi 100.000 udah beli baju. Hah? Ya. Kan jadi. Oh, kan jadi. Dia ngajari sabaraha? Belinya aja 50.000. Tapi di pembeli itu lembaga. Iya namanya menjahit sendiri. Dia sendiri yang anu ngajahit itu tambahan. Ya, dan dibayar ke lembaga macam mana? Ibu rek naon ka dia ieu? Perkenalan. Hah? Ka dia ya cara naon ieu teh? Workshop implementasi kurikulum merdeka. Ibu terang naon kurikulum merdeka? Anu aya pernah dengar kurikulum merdeka? Pernah? Apa yang ada dalam pikiran ibu? Siapa namanya? Dewi? Widya. Hah? Widya. Apa yang ada dalam pikiran Ibu Widya tentang kurikulum merdeka? Sebutin, bebas, apa aja? Anak-anak belajarnya sesuai keinginan mereka sendiri. Jadi atur-atur. Tepuk tangan. Anak-anak belajar sesuai dengan keinginan mereka sendiri dipandu oleh guru. Terus apa lagi? Banyak apa lagi? Kemudian kadang kan biasanya guru yang mengatur ya. Hah? Apa? Biasanya kan guru yang mengatur anak-anak untuk belajar. Guru yang mengatur anak-anak untuk belajar. Terus Adanya kurikulum merdeka ini mungkin anak-anak belajar sesuai keinginan dia sendiri, tidak dipaksa, supaya timbul kreativitas dari anak-anak itu tersebut. tepuk tangan. Ibu Widya lulusan SMA tentang kurikulum merdeka sudah tahu beberapa hal. Substansinya kan hebat ya? Hebat. Oh. Berngajait yang pertanyaan dia bisa 200.000. Ambil satu dulu Bapak. Kurang tambahan nih Ibu. Kurikulum merdeka ya.
Dewi. Ibu Dewi. Tiara. Tiara. Oh, Bu Tiara. Bu Tiara, apa yang ada dalam pikiran ibu tentang kurikulum merdeka? Ulang aku sebutin itu iya banyak. Lebih mengarahkan anak kepada bakat dan minat mereka. Apa? Mengarahkan anak kepada bakat dan minat mereka. Mengarahkan anak terhadap minat dan bakat anak-anak, ya. Tepuk tangan. Bener. Terus apa lagi? Belajarnya mungkin lebih seru lagi, lebih apa ya, nggak monoton di kelas gitu, kan bisa di luar gitu. Oke, tepuk tangan. Benar. Tas. Jul, tas, Jul. Lulusan SMA tinggal di Sukasari tapi sudah tahu tentang kurikulum merdeka substansinya. Beberapa kata kunci ada udah disebutin. Kata-kata kuncinya benar, ya. Hah? Lebih akreditasi. Akreditasi. Jadi tanya-tanya atau gimana? Kurikulum merdeka itu sekarang gampang, tidak harus nunggu IHT, tidak harus nunggu seminar, tidak harus nunggu pelatihan. Saya yakin Bapak Ibu bisa belajar di kamar-kamar sendiri. Cung, ke atasin HP-nya. HP-nya dikeataskan. Nah, Cung, HP-nya dikeataskan. Udah, Bu? HP-nya ke atasin, HP-nya ke atasin. Ah, HP-nya dikeatasin semuanya. Ya, yang belum dikeatasin masih melengit HP-nya. HP-nya dikeatasin. HP-nya dikeatasin. HP-nya dikeatasin. Apa kecuali yang tidak punya? Tapi yang tidak punya juga tidak akan saya belikan, terlalu mahal. Ngacung yang punya HP itu. Acungin HP-nya. Yang punya HP tidak dikeatasin nanti pulang dari sini hilang. Ya. Yang ngacung nggak punya. Acungin HP-nya. Hah? Ibu kenapa HP-nya nggak diacungin? Ini Pak, HP-nya di servis. Itu HP siapa? Acungin. Di servis. Semoga cepat beres. Amin. Kenapa di servis? Enggak ngecat. Oh, nggak mau ngecat, casannya biasanya. Sedang itu apa konektor beliin. Kalau HP-nya murah saya beliin, HP-nya mahal. Ibu kemana HP-nya? Ada. Ibu di servis. Biaya servisnya berapa? Belum menjawab. Oh, belum tahu. Kalau udah tahu saya bayarin. Saya terus terang memang belum. Sekarang tahu. aja itu Pak. Nggak bohong. Kira-kira berapa? Lihat di online 200. 200.000. Jul, kasih ini 200.000. Kasih 200.000 buat nyervis. Ya, kasih 200.000. Servis. Oke. Semuanya punya HP, hampir rata-rata punya HP. Yang tidak punya HP, mungkin HP-nya lagi dipegang sama anaknya kayak yang ada di sini barusan. Mana? Ada anak saya barusan di sini. Nah. Oke. HP. Nah, sekarang Bapak Ibu belajar tentang kurikulum merdeka. Sekarang Bapak Ibu bisa belajar di sini. Ya. Punya akun belajar ID. Aktifasikan. Itu kalau ibu punya itu, ibu ngedownload data apapun kuat banyak, tidak terbatas.
Dan untuk belajar kurikulum merdeka hari ini, itu Bapak Ibu bisa belajar dari HP. Ibu bisa ikut di unduh platform Merdeka Mengajar. Ibu-ibu kalau tidak tahu apa itu kurikulum merdeka, bisa buka di sini. Nah, kurikulum merdeka teh. Bagaimana cara membuat modul ajar? Ada di sini, Bu. Bagaimana cara membuat modul proyek? Ada di dia. Gitu. Apa sih kenapa kita harus menerapkan Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar? Ada di sini. Apa itu Merdeka Belajar? Ada di dia. Jadi ini sekarang itu udah dihitung oleh kementerian bahwa kurikulum merdeka itu lebih mudah dipelajari, lebih mudah dilaksanakan karena zaman sekarang sudah zaman teknologi informasi. Dulu kalau kita ada kurikulum disosialisasikan, dicanangkan tahun 2000, sosialisasikan 2005 karena kita suka sarita kak tahun naon tadi. Jadi 5 tahun baru mau dilaksanakan oleh sekolah, kurikulumnya geus ganti dulu. Sekarang mah enggak. Canangkan 2022 sekolah-sekolah bisa belajar mandiri di kamar-kamar, bisa belajar mandiri di kelas-kelas. Yang penting punya HP dan punya kuota. Nah, bisa belajar. Saya yakin ibu yang tadi ke sini, ibu siapa? Ibu Widya juga bisa jadi tahu dari HP. Gitu ya. Ibu tahu kurikulum merdeka dari mana? Bu, tahu kurikulum merdeka? Tahu dari siapa? Dari HP. Iya, belajar dari HP. Emang saya pernah ikut pelatihan kayak gini? Enggak. Ikut workshop? Enggak. Saya itu belajar tentang kurikulum merdeka, karakteristiknya seperti apa, bagaimana cara membuat modul ajar, modul proyek, bagaimana menjabarkan dari CP ke ATP ke modul ajar. Belajar dari mana? Dari HP, dari YouTube. Di sana udah banyak orang yang menerangkan tentang kurikulum merdeka. Gitu. Jadi kalau kayak gini Bapak Ibu banyak terganggu nih, panasnya terganggu. Belum gak kedengaran suaranya sampai ke sana. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dengan nyaman sambil berbaring di kamar, kakinya dikeatasin, pakai daster, kan nyaman ya. Sambil buka HP dengerin YouTube, kita sini belajarnya cepet, efektif, masuk ke telinga dan bisa Bapak Ibu pelajari dengan baik. Coba di sini kipas Pak Purwanto nyari naon ya teh tengah kuping gitu. Tapi nanti pulang dari sini belajar kata-kata kuncinya, dicari dulu kurikulum merdeka itu apa, Merdeka Belajar PAUD itu apa, modul ajar untuk PAUD, bagaimana modul ajar untuk PAUD, bagaimana membuat modul ajar, modul proyek profil pelajar Pancasila. Buka di situ semuanya udah keluar, seret, nyantai, bisa dari ngadaharan, cilok di kamar, acang, sampe, pakai daster, gogoleran, enak belajarnya, gitu. Ini model belajar yang harus dikembangkan hari ini. Karena apa? Kurikulum merdeka akan sangat tergantung pada kemandirian belajar Bapak Ibu semuanya. Hari ini pendidikan kita menginginkan guru-gurunya mampu belajar mandiri. Jangan lagi ibu menunggu himpau ngadain acara untuk pelatihan. Karena Bapak Ibu bisa mendapatkan pengetahuan, keterampilan mengajar, wawasan itu dari HP yang setiap hari Bapak Ibu pegang. Begitu. Ngerti? Kada gua himpau di mangke ibu guru patungan, guru bayaran, guru make baju seragamnya kudu meuli. Aya dina HP KBOE. Dan ini yang harus dikembangkan oleh Himpaudi nanti. Baik Himpaudi pusat, Himpaudi kabupaten, Dinas Pendidikan Kabupaten membuat modul-modul pembelajaran menggunakan aplikasi, menggunakan teknologi informasi. Itu. Kita pendidikan ini harus menyesuaikan diri dengan kodrat zamannya.
Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jika pendidikan tidak menyesuaikan diri dengan kodrat zamannya, kodrat zaman hari ini itu apa? Kodrat zaman hari ini bahwa segala sesuatu sudah menitikberatkan menggunakan teknologi informasi. Jadi segala macamnya harus sudah disambung-sambungkan, harus sudah beradaptasi. Kalau pendidikan kita, PAUD kita, dinas pendidikan kita, TK kita, SMP, SD kita tidak mampu beradaptasi dengan teknologi informasi, maka kita akan ketinggalan zaman. Maka pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Itulah kurikulum merdeka. Jika kurikulum merdeka tidak dilaksanakan berdasarkan kodrat zamannya, maka anak-anak kita akan ketinggalan jauh. Maka para penyelenggara pendidikan jika tidak mengintegrasikan pembelajaran dengan teknologi informasi sama dengan sedang merampok masa depan anak-anak kita. Baru dah kan gurunya diajar, mempok, naon, memakai teknologi informasi, ibu guru pakai teknologi informasi, karena tidak pakai itu tinggalin. Batur misal mana orang di Indonesia. Gitu. Bukan hanya kodrat zaman, tapi sesuai dengan kodrat alam, kodrat alam naon. Jadi nanti belajarnya kalau orang Sukasari, dia belajar anak-anak tentang tanah Sukasari, tentang air Sukasari, tentang tumbuh-tumbuhan yang hidup di Sukasari. Nanti anak-anaknya kalau di PAUD itu harus kontekstual, kata kurikulum merdeka. Harus kontekstual. Jadi lamun diajaran di Sukasari ulah nyelangkit tanggal korma. Nu aya di Sukasari tanggal rambutan. Nu aya di Sukasari tanggal dukuh. Nu di Sukasari aya tanggal awi. Ajarkan kepada anak-anak kita di Sukasari tentang bambu. Itu pohon bambu, itu gambar. Menggambar pohon bambu. Gitu. Nanti alat peraganya pakai bambu. Alat permainannya di situ pakai bambu. Kan hebat. Jadi mengenalkan anak pada kodrat alamnya, itulah kurikulum merdeka. Lamun di Sukasari ayana kenalkan kana munding sapi, ulah dikenalkan kana gajah, kana kanguru mah ayana di Australia. Untuk wawasan boleh, tapi yang paling harus dikenal adalah kontekstual, sesuai dengan lingkungannya, gitu. Dengan sapi itu yang diinginkan, gitu. Kemudian kodrat dirinya, nah ini yang paling penting. Ini yang paling penting, bahwa setiap guru itu yang paling substansial itu adalah melihat bakat dan minat anak. Kemampuan yang paling esensial dari guru adalah kemampuan mengamati bakat yang ada dalam diri anak, potensi yang ada dalam diri anak. Karena anak kalau kita didik tidak sesuai dengan bakat dan potensinya, tidak akan jadi pemberontakan. Gitu. Kodrat diri, kodrat zaman, dan kodrat alam. Itu yang jadi falsafah kurikulum merdeka. Jadi nanti sesuaikan lamun cicing di maninis naon sih gitu. Dan ini yang harus kita ingat, kita itu ada pada jenjang PAUD. Jenjang PAUD itu pendidikan anak usia dini. Jenjang di mana anak-anak kita sedang tumbuh sel-sel yang ada di dalam otaknya. Sel-sel yang ada di dalam otak anak itu dari 0 sampai 6 tahun itu sedang berkembang luar biasa. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh orang dewasa? Merangsang agar sinep yang ada di diri anak itu berkembang. Sel-sel yang ada dalam diri anak itu, miliaran sel otak dalam anak itu harus berkembang dengan baik. Jangan pernah ditekan. Anak harus dalam keadaan nyaman, harmonis, bahagia. Karena itu anak-anak TK itu harus dikasih ruang bermain yang banyak. Ulah, jangan tidak selesai tugas perkembangannya. Tugas perkembangan anak-anak usia dini adalah bermain. Makanya di situ di kurikulum merdeka itu anak-anak TK itu adalah menguatkan
bermain. Kan di sini merdeka bermain, merdeka belajar. Jadi di jenjang PAUD KD yang kurikulum merdeka menginginkan Bapak Ibu harus banyak memberikan ruang bermain kepada anak-anak. Ya, jangan paksakan anak-anak untuk mengikuti keinginan orang tua dan ibu guru. Pelajari, nah makanya harus belajar tentang fase-fase perkembangan. Kudu kuliah Pak, enggak ya nama. Hanya untuk mengetahui tugas perkembangan anak usia 0 sampai 5 tahun ada di sini. Tugas-tugas perkembangan anak usia 0 sampai 5 tahun bukan nanti ada di sini. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mendidik anak 0 sampai 5 tahun ada di sini. Jadi ini udah jadi universitas Google. Bisa belajar di sini. Gitu. Jadi belajar di situ udah bisa. Nah, begitu. Nah, ini menginginkan seperti itu. Kurikulumnya itu harus banyak bermain. Menyiapkan anak pada jenjang berikutnya, mengenalkan pada literasi dan numerasi. Nanti literasinya itu tadi dikenalkan sama lingkungan sekitar. Jangan sampai anak-anak TK di Purwakarta tidak tahu hayam teh nu kumaha. Nggak tahu hidup anak-anak kita di Sukasari nggak tahu teh nu kumaha. Itu literasi, ya. Sebutkan nama-nama hewan yang ada, ayo kita nyanyi bersama-sama. Kan Bapak Ibu bisa kreatif, itulah kreativitas. Bapak Ibu bisa menyanyikan nama-nama hewan yang ada di Sukasari. Bisa jadi menyanyikan nama-nama hewan yang ada di Sukasari sama yang di Purwakarta beda. Karena di Purwakarta jarang sapi, ada kucing, ya kan bisa kayak gitu. Ada burung, ada ikan, kan bisa kayak gitu yang di kota mah. Karena setiap hari lihatnya burung, kucing, ikan, pogong. Kalau mau di Sukasari mah ya sapi, ada domba. Itulah literasi yang harus diajarkan oleh kita pada anak-anak kita. Gitu. Mengikuti apa yang ada di lingkungan. Mempersiapkan literasi dan numerasi untuk jenjang berikutnya SD. Apakah anak-anak TK dan PAUD boleh calistung? Boleh. Diperkenalkan, tapi tidak dipaksakan untuk bisa baca. Ya, perkenalkan mereka pada dengan metode bermain mengenalkannya. Kalau ngitung, ya jangan ngitung ini berapa satu, ini berapa dua, jangan. Dengan cara bermain, ngitung ayam, ngitung domba, ngitung tangkal sambil ajleng-ajlengnya, gitu. Motoriknya dirangsang. Berbeda metodologi ngajar di PAUD dengan di SD dengan di SMP. Ya, gitu. Itu yang diinginkan oleh kurikulum merdeka. Gitu. Kemudian apa? Peran orang tua sangat diutamakan di kurikulum merdeka ini. Jadi kurikulum merdeka itu menginginkan orang tuanya itu terlibat, gitu, terlibat pada proses pembelajaran. Jadi bapak ibu gurunya harus sering ngobrol sama orang tuanya. Putra ibu teh rehoan wae kunaon bu. Kan kita nggak tahu anaknya sering rehoan kenapa. Gitu. Anaknya sering nangis wae di sekolah kunaon, kan hanya bisa didiskusikan dengan orang tuanya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak yang seharusnya setiap hari sama orang tuanya. Kita itu cuma membantu bu. Kita itu cuma membantu orang tua mereka. Jadi harus sering ketemu sama orang tuanya, harus diadakan kelas parenting. Orang tuanya sewaktu-waktu sebulan sekali udah ke sekolah sama anak-anaknya belajar ngomong di situ. Bapak ibunya ngobrol sama orang tuanya di kelas-kelas, dipanggil orang tuanya ke sekolah. Ini masa-masa rawan, ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini akan membekas pada kehidupan mereka di masa yang akan datang. Walaupun nggak Bapak Ibu sengaja, Bapak Ibu nggak sengaja memperlakukan anak didik Bapak Ibu sekarang itu akan membekas. Apalagi kalau disengaja. Apa yang Bapak Ibu ucapkan hari ini, walaupun Bapak Ibu hapus itu susah.
Bapak Ibu sekarang ngomong apapun kepada anak-anak kita, baik yang didesain oleh Bapak Ibu maupun tidak didesain oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu ngomong pada anak-anak kita, anak-anak itu akan membekas apa yang Bapak Ibu katakan hari ini, apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Dihapus ketika kolot, ketika sarjana hese. Pasti Bapak Ibu masih ingat apa yang dilakukan oleh guru-guru Bapak Ibu dulu waktu di SD maupun di TK. Kalau pernah TK. Kalau di TK Bapak Ibu pernah diperlakukan seperti apa oleh guru Bapak Ibu sampai hari ini masih ingat. Membekas. Memorinya kuat. Itulah masa-masa yang harus dijaga. Kudu dinanani. Masa-masa sekarang, makanya pola mengajarnya makanya tidak boleh sembarangan. Makanya Bapak Ibu yang belum tahu harus tahu tugas-tugas perkembangan anak usia dini itu apa yang harus dilakukan. Karena jangan sampai orang tuanya menitipkan kepada kita, malah oleh kita dirusak di sekolah. Ngerti? Dititipin ke PAUD malah rusak karena salah ajar, salah asuh. Gitu. Tahu buah paceklok? Tahu buah paceklok kan? Buahnya enak banget, Bu. Buahnya enak. Wanginya kayak durian, warnanya ungu. Pernah makan? Buah apa namanya? Buah apa namanya? Buah paceklok. Buah paceklok. Tahu buah paceklok nggak? Wangi, enak, lembut banget, kayak durian, lebih enak dari durian. Paceklok, tahu? Tumbuhnya di mana? Di Irian Jaya. Jauh, di mana? Buahnya buah apa? Wanginya lebih enak dari durian atau lebih tidak? Lebih enak dari durian, lembut. Kulitnya berduri kayak durian. Tahu? Buah apa? Warnanya ungu. Kulitnya berduri kayak durian. Hidupnya di mana? Di Papua. Buah apa namanya? Pernah makan? Nah, itulah buah paceklok. Enak banget, wangi. Mau nggak? Mau. Buah apa namanya? Buah paceklok. Sampai kapanpun Bapak Ibu nyari buah itu nggak pernah ada. Buah apa namanya? Sampai kapanpun Bapak Ibu nyari buah itu nggak pernah ada. Di mana hidupnya? Tuh kan saya bilang nggak ada. Sebutin Irian Jaya wae. Di mana? Gak ada. Irian Jaya. Kulitnya warnanya gimana? Gak ada. Buahnya warnanya? Gak ada. Kulitnya? Gak ada. Kan eueuh buahnya. Begitulah Bapak Ibu menanamkan apa yang Bapak ucapkan kepada anak-anak, apa yang Bapak lakukan terhadap anak-anak. Walaupun itu udah Bapak Ibu hapus, akan tetap ingat. Warnanya apa? Ungu. Begitulah Bapak Ibu ngomong di hadapan anak-anak PAUD. Padahal udah Bapak Ibu hapus, itu seperti apa? Ungu, wangi, Irian Jaya, berduri. Gitu. Buah apa? Paceklok. Oke. Saya sebutkan Merdeka Belajar, Ibu sebutkan Merdeka Bermain. Ya. Saya Merdeka Belajar, Ibu Merdeka Bermain. Tangannya di atas. Oke. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Sekarang pegang HP-nya. Ke atasin. HP-nya pegang, HP-nya, HP-nya pegang tangan kanan ke atasin. Oke, HP ke atasin. Semuanya yang nggak dikatasin pulang dari sini bisa hilang. Kalau yang pegang HP-nya
yang nggak dikatasin pulang dari sini nanti HP-nya hilang. Yang tidak punya, ya tangannya diatasin. Tangannya diatasin. Oke. Sekarang goyangin kayak gini. Ayo ikutin omongan saya. Merdeka belajar, merdeka belajar, merdeka belajar. Kami bisa, kami bisa, kami bisa. Merdeka belajar, merdeka belajar. Kami bisa, kami bisa. Terima kasih. Semuanya bisa Bapak Ibu pelajarin dari Bapak Ibu memanfaatkan teknologi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Workshop implementasi kurikulum Merdeka Pendidikan Anak Usia Dini HBSPS dan TPA tingkat Kabupaten Purwakarta dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Ibu Bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak Kadis